Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Senja mulai tenggelam di ufuk barat. Langit yang semula biru perlahan berubah menjadi gelap, menyisakan semburat jingga yang kian memudar. Saat itu, Wiro masih asyik duduk bersama teman-teman di pinggir desa, bercanda seperti biasa, hingga tiba-tiba Adi berkata dengan nada yang terdengar sedikit aneh. "Bro, sudah mau gelap. Kamu gak mau pulang aja?" Saya, sebut saja Wiro, langsung menoleh ke arahnya. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat Wiro bingung. Biasanya, mereka tidak pernah menyuruh Wiro pulang begitu saja. Tapi yang lebih aneh, teman-teman yang lain juga mengangguk setuju. Wajah mereka tampak sedikit tegang. Wiro mengernyit. "Kenapa sih? Emang ada apa?" Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling bertatapan, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Wiro menghela napas. Mungkin mereka hanya bercanda. Akhirnya, Wiro pun pamitan pada Adi dan teman-temannya yang lain. Desa Wiro dan desa tempat mereka bermain ini masih dalam satu kecamatan, hanya terpisahkan oleh sungai. Biasanya, perjalanan pulang tidak pernah menjadi masalah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pos kamling di perbatasan desa yang biasanya ramai terlihat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Wiro berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul dan tetap mengayuh sepeda, menyusuri jalanan desa yang mulai gelap. Di desa seperti ini, penerangan memang minim. Lampu jalanan hanya ada di titik-titik tertentu, dan jarak antara rumah warga cukup jauh. Wiro sudah terbiasa. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya berbeda. Semakin jauh Wiro mengayuh, semakin sunyi suasana di sekitar. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan angin berembus lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai di jembatan penghubung desa, Wiro melihat sesuatu dari kejauhan. Seseorang berdiri di tengah jembatan. Wiro pun memperlambat kayuhan. Seorang wanita. Ia mengenakan pakaian desa berwarna putih, berdiri diam, menghadap ke sungai. Rambutnya panjang, tergerai, dan tertiup angin. Jantung Wiro mulai berdetak lebih cepat. Sebenarnya, sejak tadi Wiro sudah melihat siluet seseorang di sana, tapi dia mengabaikannya. Justru, Wiro sempat merasa lega. Pikir dia, kalau ada orang di jembatan, setidaknya dia tidak sendirian. Tapi semakin dekat, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Udara terasa lebih dingin. Keringat mulai muncul di tengkuk Wiro. Wiro mencoba berpikir logis. Mungkin dia hanya warga desa yang sedang mencari udara segar di jembatan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika angin bertiup kencang, tubuhnya tetap diam, terlalu diam. Wiro menggenggam erat stang sepeda. Ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Dia sudah terlalu dekat dengannya. Begitu jaraknya semakin dekat dengan jembatan, barulah ia bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang sejak tadi berdiri di sana. Ternyata, itu adalah Mbak Sum, salah seorang tetangga jauhnya. Wiro pun langsung sedikit lega. Semua orang di desa mengenal Mbak Sum. Meski tinggal di RT yang berbeda, Wiro cukup familiar dengannya.
Memang dia tidak terlalu akrab, tapi yang pasti, hampir semua orang di desa mengenalnya sebagai penjual pecel ternak di sini. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya, Mbak Sum selalu ramah dan ceria. Tapi kali ini, dia hanya berdiri diam, menghadap ke sungai, tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Jantung Wiro yang sempat tenang kini kembali berdegup kencang. Begitu mereka berdua berpapasan, Wiro pun menyempatkan diri untuk menyapa beliau. "Permisi, Mbak Sum." Namun, yang ia rasakan justru membuat perasaannya semakin tidak enak. Mbak Sum tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk, dan pandangan matanya kosong, menatap lurus ke arah pemakaman yang tidak jauh dari situ. Ada sesuatu yang sangat janggal dari sikapnya. Biasanya, Mbak Sum pasti akan menyapa balik atau sekadar mengangguk ramah, tapi kali ini dia justru tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak mendengar saya sama sekali. Wiro pun mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja Mbak Sum tidak mendengar suaranya tadi, karena aliran air sungai yang sedang tinggi dan suara gemuruhnya sangat keras. Tapi, semakin lama ia memandangnya, semakin aneh rasanya. Kenapa dia hanya diam? Kenapa pandangannya begitu kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya? Wiro merasa ada sesuatu yang hilang dari diri Mbak Sum, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan mudah. Jadi, meskipun ada rasa aneh yang menggelayuti, Wiro mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, jalan di samping pemakaman ini sudah sering dia lewati. Biasanya, ia tidak takut sama sekali, karena jalan ini adalah satu-satunya akses yang menghubungkan desanya dengan desa tetangga. Namun, sore ini, ada yang berbeda. Suasana jalanan terasa semakin mencekam. Cuaca yang mendung semakin menambah kesan suram. Langit yang kelabu membuat semuanya terasa lebih gelap, meskipun masih sore. Angin bertiup pelan, namun tidak ada suara apapun, hanya hening yang mencekam. Rasanya seperti seluruh alam sekitar sedang menahan napas. Rintik hujan mulai turun, semakin lama semakin deras. Wiro terus mengayuh sepedanya, melewati jalan kecil yang diapit semak belukar. Semak-semak itu sudah mulai basah karena air hujan yang jatuh perlahan. Dia berusaha untuk tidak melihat ke arah pemakaman, berfokus pada jalannya di depan. Wiro bergumam pelan, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, meski begitu, ia semakin cepat mengayuh sepeda. Mungkin karena terburu-buru, tiba-tiba saja rantai sepedanya lepas. Sialan, gumamnya pelan, semakin merasa frustrasi. Hari semakin gelap, dan hujan semakin deras. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di sepanjang jalan. Di tengah kengerian, di area jalan yang sepi dan dekat pemakaman, Wiro hanya bisa berdiri, melihat ke depan dan ke belakang, berharap ada orang yang lewat untuk mengusir rasa takut yang semakin menekan. Dia kembali mencoba memperbaiki rantai yang lepas. Namun, tanpa disadari, ada sesuatu yang membuatnya merasa diawasi. Ia mencoba untuk fokus pada rantai sepedanya yang diperbaiki, tetapi firasatnya semakin kuat. Di balik pohon besar di dekat pemakaman, dia sempat melihat sesuatu yang bergerak. Ada seseorang yang mengintip, wajah dan tubuhnya tidak begitu jelas karena tempat itu terlalu rimbun. Cuaca hujan dan gelap membuatnya semakin samar. Namun, ia menduga orang itu memakai penutup kepala, mungkin itu penjaga makam. Wiro hanya bisa berdiri, memperhatikan pohon tersebut, merasa semakin tidak tenang. Ia pun mencoba berpikir positif dan berkata pada diri sendiri, itu pasti penjaga makam. Wiro berniat untuk mendekat, sekalian berteduh dari hujan yang semakin deras pikirnya. Saat ia mulai mendekati pohon besar itu sambil membawa sepeda, tiba-tiba ia mendengar suara.
Kamu? Wiro segera menoleh dan ternyata itu adalah Pak Imam, seorang yang dikenal sebagai penggali kubur sekaligus juru kunci di pemakaman ini. Pak Imam menyoroti Wiro dengan senter yang ada di tangannya, wajahnya tampak serius. "Kamu sedang apa di sini? Maghrib-maghrib?" tanyanya, suaranya terdengar tegas. Wiro pun menjelaskan kepada Pak Imam bahwa rantai sepedanya lepas. Setelah mendengar penjelasan Wiro, beliau langsung mendekat dan membantu membetulkan rantai tersebut tanpa banyak bicara. Wiro menghela napas lega. Setidaknya ada seseorang di sini, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, tiba-tiba ia teringat sosok yang tadi sempat mengintip dari balik pohon. Dengan cepat, Wiro menoleh ke arah tersebut. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Sosok itu menghilang begitu saja. Jantungnya kembali berdegup kencang. Wiro yakin tadi ada seseorang yang berdiri di sana, mengintip dari balik batang pohon besar. Tapi sekarang, yang terlihat hanya semak-semak basah dan bayangan hitam pepohonan yang bergoyang terkena hembusan angin. Wiro mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada Pak Imam yang sedang sibuk mengutak-atik rantai sepedanya. Setelah beberapa saat, akhirnya rantai sepeda berhasil dipasang kembali. Wiro mengucapkan terima kasih, tetapi sebelum dia pergi, Pak Imam tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Sudah, langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana lagi." Wiro mengangguk. Memang itu rencananya sejak awal. Tapi sebelum benar-benar pergi, Wiro teringat sesuatu dan memutuskan untuk menceritakan kejadian aneh di jembatan. "Pak, tadi di jembatan saya lihat Mbak Sum. Dia berdiri diam, menghadap ke sungai. Saya sempat menyapa, tapi dia nggak jawab. Matanya kosong, Pak, seperti nggak ada ekspresi sama sekali." Saat mendengar nama Mbak Sum, raut wajah Pak Imam tiba-tiba berubah. Ekspresinya sekilas tampak kaget, namun dengan cepat ia kembali bersikap biasa. Wiro menunggu beliau mengatakan sesuatu, tapi anehnya, Pak Imam malah diam. Setelah beberapa detik hening, beliau hanya menghela napas pelan dan berkata, "Sudah, cepat pulang. Hari sudah semakin malam." Nada suaranya terdengar berbeda. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Wiro ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat wajahnya yang tampak enggan bicara, akhirnya ia mengurungkan niatnya. Wiro pun mengayuh sepeda, meninggalkan area pemakaman dengan perasaan tidak tenang. Ada sesuatu yang janggal. 1 minggu kemudian, Wiro menemui Adi di sebuah arena olahraga. Mereka berbicara seperti biasa, membahas hal-hal ringan sambil sesekali bercanda. Namun, ketika pembicaraan mereka mulai kemana-mana, tiba-tiba Wiro teringat kejadian aneh yang dialaminya seminggu lalu saat pulang dari rumah Adi. Tanpa berpikir panjang, Wiro pun menceritakan semuanya. Bagaimana saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan Mbak Sum yang terlihat aneh. Mulai dari sorot matanya yang kosong, rambut panjangnya yang berantakan, hingga pakaian serba putih yang ia kenakan. Dan yang paling membuatnya merinding, Mbak Sum berdiri diam di jembatan, tepat di samping pemakaman. Saat mendengar cerita itu, raut wajah Adi langsung berubah. Ia tampak gelisah, matanya menatap Wiro dengan tatapan penuh keraguan. "Halah, gak mungkin. Kamu pasti bohong, kan?" kata Adi, suaranya terdengar sedikit gugup. Wiro mengernyit. "Ngapain aku bohong? Beneran, Di. Aku lihat sendiri, dia berdiri di sana." Namun, Adi tetap tidak percaya. Bahkan, ia meminta Wiro untuk bersumpah atas nama Tuhan bahwa apa yang ia katakan benar. Dengan yakin, Wiro menuruti permintaan Adi.
Demi Tuhan, aku gak bohong. Aku lihat Mbak Sum sendiri. Adi terdiam sejenak. Ia menatap Wiro dengan ekspresi yang sulit diartikan, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa detik berlalu, Adi akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Wai, Mbak Sum sudah meninggal 2 minggu lalu." Jantung Wiro seketika berdegup kencang. Ia menatap Adi dengan ekspresi tidak percaya. "Apa?" Wiro menggeleng. "Gak mungkin. Aku lihat dia sendiri di jembatan. Dia ada di sana. Aku bahkan sempat menyapanya, meskipun dia diam saja." Adi menelan ludah. "Aku gak mungkin bohong soal ini, Wai. Mbak Su meninggal 2 minggu yang lalu. Semua orang di desa tahu." Darah Wiro seakan mengalir lebih cepat. Ia ingin menolak kenyataan itu, ingin menyangkal apa yang dikatakan Adi. Tapi tatapan serius di wajah temannya membuatnya ragu. Jika Mbak Su memang sudah meninggal 2 minggu lalu siapa yang Wiro lihat malam itu di jembatan? Sesampainya di rumah, Wiro masih terus memikirkan apa yang dikatakan Adi. Rasa tidak percaya bercampur dengan kegelisahan yang semakin kuat. Untuk memastikan, ia pun segera bertanya kepada ibunya. "Bu, bener gak sih kalau Mbak Sum sudah meninggal 2 minggu yang lalu?" Tanyanya dengan hati-hati. Ibu Wiro yang sedang merapikan dapur tiba-tiba terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Namun, akhirnya ia mengangguk pelan. "Iya, Nak. Mbak Sum memang sudah meninggal 2 minggu lalu." Jawaban itu seperti pukulan keras bagi Wiro. Jantungnya berdebar kencang. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ia tidak tahu berita tentang kematian seseorang yang tinggal satu desa dengannya? "Aku kok nggak tahu, Bu? Mbak Sum itu kan terkenal, kenapa aku sama sekali nggak dengar kabarnya?" Ibunya menatapnya dengan tatapan aneh, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Nak, mulai sekarang, sebelum azan maghrib berkumandang, kamu harus sudah ada di dalam rumah. Jangan keluyuran sampai malam." Nada suaranya terdengar lebih seperti perintah daripada sekadar nasihat biasa. Wiro menatap ibunya dengan kebingungan. "Ada apa sih, Bu?" tanyanya, merasa semakin tidak nyaman. Namun, ibunya hanya menggeleng. "Pokoknya turuti saja," kata ibu, ucapnya, lalu segera beranjak pergi ke kamar, meninggalkan Wiro yang kini tenggelam dalam pikiran yang semakin kacau. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.